pegang tangan abang tuh. Itu kan baru pertama kalian ketemu. Cuman pegang habis tuh tobat, tidak ada masalah. Kata setan. Akhirnya tangan perempuan tadi pelan-pelan dicarinya tangan abangnya tadi, dipegangnya. Langsung jantung si abang tadi hancur, tak tuk begitu. Yang terjadi apa? Buat dosa. Jalur masuknya dari situ, dari pandangan, pegangan, percakapan yang mohon maaf, bapak-bapak, anak muda kalau bicara dengan perempuan yang bukan muhrimnya tak usah kasih, tak usah sok lembut lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah kemudian menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat yang diberikannya. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini insya-Allah berada dalam naungan Allah. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, mudah-mudahan bisa selesai di sisa jumlah para sahabat-sahabat dan teman-teman iblis yang menjadi penghuni daripada neraka. Di dalam Al-Quran Allah berkata bahwa orang-orang yang sombong itu adalah bagian daripada sifatnya iblis dan berkawan dengan iblis. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalimat selanjutnya itu aba wastakbar. Kalimat selanjutnya itu aba wastakbar. Kata Allah, wa idh qala lil malaika, ketika Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu, kata dia. Semua para malaikat itu sujud. Tapi kemudian illa iblis. Aba wastakbar. Kalimat yang Allah sampaikan dalam kalimat ini aba. Aba itu artinya enggan. Tak mau sama sekali dia menurut. Ketika iblis tidak mau tunduk kepada Adam, itu bukan berarti iblis bermaksiat kepada Adam. Tapi iblis bermaksiat kepada Adam, bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Tidak mau patuh terhadap perintahnya Allah. Kalimat aba di situ Allah gunakan untuk menunjukkan kesombongan iblis itu sendiri. Wastakbar, kemudian Allah gandeng wastakbar. Wa kana minal kafirin. Wastakbar artinya sombong, takabbur, istakbara. Istakbara itu diambil dari bahasa Arab. Artinya talabul kibr, meminta atau memiliki kesombongan. Jadi orang yang sombong itu sebenarnya beda tipis dengan iblis. Kalau Bapak Ibu melihat kasus hari ini, kesombongan Amerika mungkin beda-beda tipis dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa kita katakan demikian? Kesombongan
para pemimpin-pemimpin Amerika hari ini menganggap diri mereka Tuhan. Seolah-olah mereka bisa melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Tapi pada posisi itu mereka istakbara. Mereka orang kafir, tapi istakbara. Istakbara, mereka munculkan kesombongan dalam diri mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang sombong, yang kesombongannya itu berlebihan, sampai-sampai menganggap diri dia lebih daripada Tuhan, atau setingkat dengan Tuhan, atau hampir mencapai derajat ketuhanan, maka bisa dikatakan istakbara. Dan itu adalah kawan daripada iblis. Dan Allah kata wa kana minal kafirin. Dan orang-orang seperti itu termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah jelaskan kalimat ablasa. Ablasa itu artinya orang yang menutupi diri. Ablasa orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Ablasa orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah, yang tidak membutuhkan rahmatnya Allah. Maka kalimat ablasa atau balasa itu kalimat yang disandingkan kepada manusia yang memiliki sifat seperti iblis. Kemarin kita sampai pada nomor yang keenam, yang kelima, Al-Fattat. Al-Fattat itu salah satu karakter, kata iblis, ketika berkomunikasi dengan Allah dan dengan Rasulullah. Kata iblis, temanku itu yang kelima Fattat. Fattat itu orang yang suka bikin fitnah. Ini ada manusia yang tukang sebar fitnah. Kalau bahasa gaulnya hari ini buzzer. Buzzer yang tukang fitnah itu besok kelak bersaksilah kepada Allah kita semua bahwa buzzer itu tak mendatangkan kebaikan. Maka buzzer itu tukang fitnah. Dan ada buzzer yang memang sengaja dibayar untuk mencari kesalahan orang lain dan menyebarkan kesalahan tersebut, baik aib orang dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membuat kacau, merusak. Sehingga orang-orang yang tukang fitnah ini, dia berhak mendapatkan tempat terbaik di neraka yang sudah Allah janjikan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena Fattat itu masuk dalam kategori kezaliman. Dia telah menzalimi orang lain. Dia menzalimi orang yang tidak seharusnya dizalimi. Sehingga tukang buat fitnah ini menjadi penghuni neraka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di tengah umat hari ini itu sangat banyak tukang fitnah. Dan itu sudah menjadi karakter kebiasaan. Bahkan mohon maaf, tukang fitnah-fitnah seperti itu memang sengaja dipelihara. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Baik, itu Fattat. Sekarang Bapak Ibu masuk kepada yang keenam. Yang keenam itu kata Nabi, kata iblis kepada Nabi, sahibuz zina. Kelak yang menjadi kawanku di hari kiamat, kata iblis, yang keenam sahibuz zina. Siapa sahibuz zina itu? Pelaku zina. Bukan orang yang berkawan dengan pezina, bukan. Tapi lebih tepatnya sahibuz zina. Bahasa Arabnya lebih sederhananya zani. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, kata Allah. Orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda yang berzina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, zinahnya itu perselingkuhan. Kalau dia nikah 2 tak masalah, 3, 4 okey. Ini bukan nikah tapi berzina. Alasannya adalah rumput tetangga lebih enak daripada rumputnya sendiri. Nah, itu masalah tuh, masalah. Makanya Bapak Ibu jangan sering-sering dengarkan lagu rumput tetangga itu. Itu lagu tak benar itu. Tak benar lagunya sama sekali itu. Nah, ini penting. Tapi kalau lagu Ahmad Dhani itu mungkin boleh diperhitungkan itu. Ketika istri pertama merajuk,
lari ke rumah istri 2. Berarti kan resmi gitu. Tapi itu bukan perselingkuhan. Artinya begini Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Nabi adalah sahibuz zina, orang-orang yang melakukan perbuatan zina, pelaku zina itu sendiri. Kenapa pelaku zina itu menjadi kawan daripada iblis? Apa esensinya? Ini kalimat yang paling penting. Esensi mengapa iblis mengatakan bahwa pelaku zina adalah kawanku adalah mereka tergiur dan tertipu dengan hasutannya. Iblis punya siasat. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, betul mohon maaf. Kalau sudah duduk laki-laki perempuan, mau di tempat yang terang atau di tempat yang sempit, itu setan berkeliaran. Baik di depan maupun belakang, samping kanan, samping kiri. Serong kanan, serong kiri, kiri kanan, semuanya ada. Kata setan, kalian kan berdua, tak ada orang lain di sekitar kalian, pegang tangan aja dulu, kata setan. Kemudian timbul dalam semangat juang daripada seorang pemuda tadi, tidak, haram. Itu dia, haram. Kata iblis tadi, okelah kalau itu haram, pandang-pandang aja. Oke. Oh, kalau pandang-pandang kan tak bersentuhan, berarti tak haram, kata dia. Dalam hati seorang pemuda tadi, dipandangnya lah perempuan tadi. Lambat laun dari pandangan tadi muncul perasaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Setan semakin menggoda. Yang tadi tak berhasil menggoda yang laki-laki, dihasutnya pula perempuan. Nah, ini masalah nih. Kalau laki-laki tak berhasil, perempuan yang dihasut. Apa kata dia? Pegang tangan abang tuh. Itu kan baru pertama kalian ketemu. Cuman pegang habis tu tobat, tak ada masalah. Kata setan. Akhirnya tangan perempuan tadi pelan-pelan dicarinya tangan abangnya tadi. Dipegangnya. Langsung jantung si abang tadi hancur. Tak tup begitu. Yang terjadi apa? Buat dosa. Jalur masuknya dari situ. Dari pandangan, pegangan, percakapan. Yang mohon maaf, bapak-bapak, anak muda kalau bicara dengan perempuan yang bukan muhrimnya, tak usah sok lembut lah, dan tak usah kasih harapan. Adek mau kemana? Apa kata perempuan tadi? Kok lembut kali suara abang tu, perhatian kali. Jatuh hati dia Pak. Jalur masuk setan. Jadi ingat Bapak Ibu, dalam kebaikan ada setan, dalam keburukan apa tak lagi. Sehingga kalimat yang disebutkan oleh Allah, waswasa atau sawwasa, itu menjadi kunci jalur masuk iblis. Akhirnya hasutan iblis, setelah selesai pegang tangan, toh kalian sekarang kan berdua, sudah saling suka sama suka, carilah tempat yang agak sembunyi sedikit. Setelah dicari tempat sembunyi, berzinalah dia di situ Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan cara setan menghasutnya, sehingga iblis berhasil menghasut orang yang beriman. Kenapa kok bisa begitu? Karena mohon maaf, hari ini banyak Pak laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang memang mereka tidak resmi suami istri, beboncengan Pak. Adik duduk di belakang, agak jauh sikit, tidak usah nempel. Di tengah perjalanan, mohon maaf, kadang-kadang setan menghasut, agak kencang sikit, habis itu rem mendadak. Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Kenapa saya sampaikan begini? Biar Bapak Ibu ni tahu, nanti sampai ke rumah, sampai tanya sama anaknya begitu. Sampaikan kepada anak begitu. Karena memang begitu kondisinya. Kalau sudah berhalwat laki-laki perempuan, tidak ada yang ketiga kecuali setan. Tidak mungkin Pak, ada laki-laki, ada perempuan di situ, ada pula satu lagi laki-laki. Tidak mungkin dia bermesraan di situ Pak. Kalau sudah tidak ada laki-laki, cuman ada laki-laki dan perempuan, tidak ada orang ketiga. Yang ketiga itu adalah iblis ataupun syaitan yang mengantarkan mereka kepada zina. Itu belum masuk zina hubungan badan, baru masuk zina pandang, zina tangan, zina perkataan, zina hati.
Dari zina hati, hasutan demi hasutan semakin dekat. Hari ini ketemu sekali, sudah pegang tangan. Besok ketemu 2 kali, sudah ciuman. Besok ketemu ketiga kali, sudah pelukan. Ketemu yang keempat, mohon maaf, hamil duluan. Saya sampaikan Bapak Ibu, boleh datang, tanya ke KUA setempat. Berapa banyak yang nikah by accident itu? Married by accident, kata UAS. Apa namanya? MBA, married by accident. Pertanyaannya adalah zina tak tu? Kalau itu zina, maka dia masuk dalam kategori kata iblis, itu kawanku. Bagaimana cara iblis masuk? Dari pintu yang tadi. Butuh waktu, iya. Memang tak sehari 2 hari iblis menghasut, berhari-hari. Kalau cuma pegangan tangan, setan yang menghasut. Tapi kalau sudah sampai berhubungan badan, itu iblis yang turun tangan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Seorang suami yang sudah menikah, seorang suami lelaki yang sudah menikah jadi suami, bisa terpeleset hanya karena mohon maaf, hanya karena siapa? Hanya karena tetangga, hanya karena istri orang, hanya karena Daud muda dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Sekarang apa esensi yang lain daripada sahibuz zina yang dikatakan oleh iblis dia menjadi kawanku? Kata Nabi, memang penghuni kelak di akhir kiamat itu, di akhir zaman itu, kata Nabi, memang pelaku zina semua. Tidak mayoritas, tapi hampir semua orang-orang pede berzina, dan yang hilang dari mereka adalah al-haya. Kata para ulama, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman, kata para ulama. Kenapa saya tak katakan kata Nabi? Karena hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Maka saya katakan perkataan ulama, al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Sekarang kenapa banyak orang berzina di depan umum? Tak punya iman. Makanya kata iblis, kawanku sudah banyak, jadi tak perlu cari kawan. Tak perlu iblis menghasut. Kenapa? Karena sudah banyak iblis-iblis yang lain. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menghapus karakter-karakter keiblisan yang ada di dalam diri kita ini, perlu satu ilmu yang disebut dengan riyadhah. Tahu Bapak Ibu riyadhah? Dalam ilmu tasawuf itu, riyadhah itu mendawamkan satu pegangan yang bisa kita jadikan sandaran kita. Contohnya, Bapak Ibu pegang misal solat duha, istiqamah dan mengamalkan duha, diriyadhahi terus duhanya. Zikir pagi ataupun petang. Ini penting Bapak Ibu, penting. Kenapa? Penguat iman. Lisan kita nih, usahakan jangan pernah berhenti daripada berzikir kepada Allah. Sekali dia berhenti, terpeleset. Maksudnya apa Ustaz? Kalau orang satu hari itu tidak mengingat Allah kecuali dalam solatnya, yakinlah ada jalan ruang yang begitu besar bagi iblis untuk bisa menghasut dan mengajak menjadi kawan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, Nabi itu selalu bermuhasabah setiap sebelum solat. Diingat nih, apa dosa yang dibuat hari ini apa. Maka Nabi tak pernah memberhentikan lisan dia berzikir kepada Allah, beristighfar. Nah, hendaknya kita seperti itu. Satu, jadi pegangan kita. Kalau bahasanya orang Jawa itu, bahasa pimpinan kami namanya tirakat. Ada yang ditirakati. Tapi jangan wajibkan bagi orang lain. Setiap orang punya tirakat masing-masing, itu terserah, tidak ada masalah. Tujuannya cuma satu Pak, menjauhkan diri, memperkuat diri dari gangguan syaitan. Bapak Ibu, yakinlah perkataan saya, orang beriman saja bisa goyang, apalagi yang tak beriman. Orang alim yang punya derajat kealiman itu takut dengan syaitan dan iblis. Lah ini sudah tak pernah sholat, tak pernah takut. Apa kata dia? Iblis dan syaitan itu kawanku, kata dia. Itu mungkin. Kalau dah begitu itu lain cerita. Sahibuz zina yang keenam. Kata iblis, sahibuz zina, artinya pelaku zina.
Orang-orang yang orang-orang yang melakukan perbuatan zina oleh Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair masuk dalam kategori dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar ini, mereka layak mendapatkan tempat yang dijanjikan kecuali mereka bertobat kepada Allah. Orang yang bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tapi mereka kalau tidak bertobat kepada Allah, mereka terjerumus dalam neraka-neraka yang sudah dijanjikan oleh Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Uiddat lil kafirin. Ada tempat-tempat yang memang sudah pos-posnya yang sudah disempat, yang sudah dibuat oleh Allah untuk para pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, akilu malil yatim. Orang yang suka makan harta anak yatim. Mungkin kalau makan langsung agak takut sikit. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang tua yang punya anak dan sudah meninggal bapaknya, yatim apa tak yatim? Kalau meninggal ibu namanya piatu, kalau meninggal bapak namanya yatim, katanya begitu. Sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya tak kemana-mana, saya ke rumah saja. Yang di rumahnya ada anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya, jangan pernah pakai duit anak itu sampai dapat izin dari anak itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan sedemikian rupa, karena Allah sangat membenci orang-orang pelaku pemakan harta anak yatim. Kita ambil contoh. Ada lembaga-lembaga atau panti asuhan yang sembarangan berbuat. Mereka jalankan proposal untuk mencari bantuan dana untuk anak-anak yatim yang dimasukkan ke dalam panti asuhan tersebut. Mereka bagi lebih banyak mereka yang dapat ketimbang anak yatim atau anak yang di panti asuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, itu masuk dalam kategori orang yang diperangi oleh Allah. Kata Allah begini dalam hadisnya, hadis kursi. Kata Nabi dan kata Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 perkara yang bakal menjadi musuhku kelak di hari kiamat, kata Allah. Satu di antaranya, orang yang rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Seorang yang, mohon maaf, memakan harta orang merdeka, diperjualbelikannya anak yatim tadi, diambilnya manfaat dari anak yatim tadi. Kau yatim, ada 10 orang anak yatim. 10 anak yatim ini dipungutnya di IRA itu, diawasi, dijaga. Kemudian tahu orang kalau ini adalah anak yatim di rumah dia. Banyak orang datang mengantar bantuan. Ingat. Bantuan itu datang bukan untuk Anda, tapi bantuan itu datang untuk anak yatim. Anda memasak untuk anak yatim, Anda makan dari situ boleh, kalau Anda sebagai seorang penjaga. Contoh, orang tua, anak di rumahnya yatim, dapat bantuan beras 10 kilo dari tetangga. Maka ketika ibu ini memasak untuk anak yatim tadi, ibunya boleh makan daripada nasi yang dimasak ibunya tadi. Kenapa kok boleh? Penjaga. Kemudian anak tadi dikasih duit. Ini 300.000 untuk anak yatim. Haram bagi ibunya memakai duit anak ini untuk kepentingan pribadi, kecuali kepentingan anak atau sudah mendapat persetujuan daripada anak. Nak, boleh ibu pinjam duit ini? Kata anaknya, jangan dipinjam Bu, untuk ibu aja, ambil, halal. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tapi kalau dikasih duit anak yatim tadi, dimanfaatkan, kemudian dipakainya untuk membeli kerudung dan lain sebagainya dalam keperluan pribadi, hukumnya haram. Apa hukum bagi mereka? Masuk dalam neraka Saqar. Ma lakum fi saqar, lam nakum minal musallin,
Walam nakun nut'imul miskin. Masuk dalam kategori itu, Pak. Dan itu dilaknat oleh Allah. Yang paling dekat dengan anak yatim itu siapa? Pengasuhnya. Dan yang paling mudah terjerumus juga pengasuhnya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang yang memelihara anak yatim, kata Nabi, hataini, kata Nabi, seperti ini. Nabi bersama mereka di surga seperti ini, saking dempetnya. Sampai di sini paham? Tapi kalau mereka menyeleweng dari perbuatan yang sesungguhnya, wa ya'kuluna malal yatim, mereka makan harta anak yatim meskipun 100 rupiah yang mereka makan haram. Berat apa tak berat kira-kira? Nah, sekarang Bapak Ibu mohon maaf, itu menjadi trending hari ini dalam mengumpulkan dana. Jadi semakin banyak anak yatim dipungut, semakin elok, semakin bagus. Kenapa? Akan semakin banyak duit yang datang. Dikumpulkannya anak yatim. Ketika dikumpulkan anak yatim, otomatis anak yatim dianggaplah 10 orang. Setiap 10 orang ini dapat 300 ribu. 300 kali 10 berapa Pak? 3 juta. Apa kata dia? Setiap anak 100 ribu dari setiap anak untukku. Berarti untuk dia berapa Pak? Kalau 100 ribu dari 10, 1 juta. 1 juta untuk orangnya yang pengawas tadi, 200 ribu untuk anak yatim. Haram. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah menjadi hak anak yatim, kita tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Kita tidak bisa mengotak-atik. Makanya Bapak Ibu, khusus pengurus masjid. Pengurus masjid yang punya dana anak yatim jangan ditahan. Tidak perlu dikeluarkan setahun sekali. Keluarkan setiap bulan. Karena anak yatim butuh. Kalau Anda siap jadi orang tuanya silakan. Tapi kalau tak siap jadi orang tuanya keluarkan. Itu hak mereka dari masyarakat. Tapi kami kasihnya 6 bulan sekali Pak Ustaz, bayar sekolahnya langsung. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau setahun satu kali, itu sebenarnya tidak serius betul itu mengumpulkan dana anak yatim itu. Kurang serius. Seharusnya dana-dana bantuan itu untuk anak yatim itu mensejahterakan anak yatim, bukan menyengsarakan anak yatim. Kalau bapak kasih setahun sekali, berarti selama setahun itu dia ngapain? Ngemis kah? Minta kah? Perlu dipahami itu baik-baik. Sehingga Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada pengurus masjid itu, buatlah program anak yatim yang baik dan benar. Bapak Ibu tahu perintah Nabi terhadap anak yatim itu apa? Mengasuhnya. Jangan sampai dengan keyatiman dia justru semakin membuat dia semakin miskin. Miskin akidah, miskin iman. Kalau miskin akidah, miskin iman, yang bersalah siapa? Semua orang yang berada di sekitar anak yatim tadi. Semuanya. Bukan orang tuanya saja, bukan pamannya, bukan tantenya, tapi semua orang yang berada di sekitar tempat tinggal dia mendapatkan ancaman dari Allah. Jadi jangan kira anak yatim itu mengurusnya ada orang khusus. Bukan. Semua kita ini punya tanggung jawab mengurus anak yatim. Kalau sudah yatim dia menjadi anak kita semua. Makanya Bapak Ibu, tapi kan tak mungkin semuanya kami masukkan ke dalam rumah kami Pak Ustaz. Nah, itu jangan salah paham. Itu salah paham namanya kalau begitu. Artinya apa? Berbagilah. Kan banyak lembaga hari ini. Banyak masjid. Masjid ini misalkan mukhlisin. Cari anak yatim di sekitar masjid nih. Berapa banyak? Oh ada 5 orang Pak Ustaz. Sekolahkan. Terserah pengurus duitnya dari mana, yang penting mereka sekolah. Jangan sampai miskin iman, jangan sampai miskin akidah. Sudah miskin orang tua, miskin harta, miskin iman, miskin akidah, hancur. Penghuni neraka semua di sekitarnya itu. Nah, coba bayangkan Pak, itu ancamannya begitu. Makanya jangan salah memahami anak yatim itu, jangan seperti, oh kan sudah ada yang ngasuh, ada bapaknya. Salah Pak.
ada pamannya salah, pamannya wajib, kita juga wajib. Jadi membantu anak yatim itu sebenarnya kalau dibilang kita ini sudah membantu anak yatim salah. Dengan keyatiman dia itu sebenarnya memberi peluang kepada kita. Justru kita yang bersyukur kepada dia sebenarnya, bukan dia yang bersyukur kepada kita. Dengan keyatiman dia terbuka peluang untuk kita menjadi bapak asuh bagi dia. Nah, ini yang paling penting Pak bagi kita. Tapi kan sekarang tak begitu. Oh yatim dia, tengoknya, cantik bolehlah. Jelek dia, yatim jelek atau salah? Pilih-pilih Pak. Tak boleh. Kalau ada yang melakukan begitu, dia tidak manusia itu Pak. Kalau ada orang yang mengasuh anak yatim pilih-pilih dia, maksudnya pilih cantik, pilih ganteng, pilih jelek, pilih buruk, berarti dia bukan manusia. Kenapa? Secara kemanusiaan dia salah. Secara sifat kemanusiaannya sudah tidak tepat. Apatah lagi dengan secara keimanan, sungguh sangat tidak beriman sekali. Baik Bapak Ibu, kata iblis, bagaimana cara jalan iblis mengajak orang untuk terjerumus dalam akilu malil yatim? Caranya begini Pak, yang paling sembunyi, yang paling tersembunyi. Masuk dana anak yatim tadi, ini yang paling, kalau mengambil langsung jelas. Tapi caranya begini. Misal, mohon maaf, pengurus masjid. Pengurus masjid terus, maaf ya Pak, ini sebenarnya banyak tempat apapun lah begitu. Aku pinjamlah duit anak yatim ini dulu. Pertanyaannya minjam sama siapa? Sama pengurus masjid. Aku kan pengurus masjid. Aku pakai dulu duit anak yatim nih. Haram. Haram. Jangan pakai duit anak yatim. Haram hukumnya memakai duit anak yatim. Meskipun 100.000 ataupun 100 rupiah. Minjam tanpa izin mereka haram. Kalau di Masjid Mukhlisin anak yatimnya 5, kumpulkan ke 5-5-nya. Nah, aku tak punya duit. Boleh aku pinjam duit anak-anak sebentar menjelang besok. Besok kapan Pak? Tahun depan. Kata anaknya tadi, boleh Pak, pakailah. Kalau dapat izin begitu lain cerita. Tapi kalau tak dapat izin, jangan coba-coba pinjam. Jangan coba-coba pinjam. Itu Pak memang dianggap baik tapi salah. Dianggap sangat samar-samar tapi salah. Apatah lagi buat orang tua. Jangan asal makan duit anak yatim. Terkhusus buat orang tua. Bu, nitip ya buat anaknya. Karena anaknya sudah yatim, nitip ya buat anaknya 200.000. Kata maknya, alhamdulillah bisa beli baju nih. Gitu. Bagi orang yang mengerti haram, bagi yang tidak mengerti maka perlu diberikan pengertian. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ancaman orang-orang pelaku pemakan harta anak yatim itu bukan ringan Bapak Ibu, berat. Nerakanya jahanam, ada yang mengatakan neraka jahanam, ada yang mengatakan neraka sakar. Berat. Bahkan mohon maaf sampai-sampai bisa dikatakan pelaku dosa besar. Wa illam yatubu ilallah, ketika dia tidak bertobat kepada Allah, maka janji Allah bagi mereka neraka. Tapi kalau mereka bertobat, dia harus mengganti uang itu, kemudian barulah kemudian Allah terima tobat mereka. Coba bayangkan Pak, sudah berapa banyak duit anak yatim kita makan. Ini untuk kita, bukan Pak, untuk semua Pak. Baik lembaga yang melakukan, maka hati-hati Pak. Lembaga yang mengumpulkan dana anak yatim, perhatikan betul-betul. Anda tidak boleh mengambil harta anak yatim. Kalau Anda tak siap, jangan kumpulkan. Jangan menjadikan anak yatim itu ladang untuk mencari duit. Masuklah dalam yang tadi dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsinya, mereka dimusuhi oleh Allah, diperangi oleh Allah. Yang keberapa tadi itu? Ketujuh. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya mengajak Bapak Ibu kalau ketemu dengan pelaku-pelaku demikian, sampaikan, jangan diam. Jangan diam. Biar banyak yang sadar. Yang kedelapan, al-mutahawin bis salati, orang yang suka lalai solat dan meremehkan solat. Ada orang yang meremehkan solat, banyak.
Apa contoh meremehkan solat tu? Solat itu, nak solat nak, bentar lagi mak, sedang belum habis game lagi, sikit lagi, sikit. Bang, solat bang, entar itu lagi ada pelanggan. Pelanggan cuma satu padahal. Selesai pelanggan satu tu harusnya bisa. Cara iblis menghasutnya begini. Ketika pelanggan satu pergi, datang pelanggan kedua. Kalau bapak tak percaya, coba. Paling banyak pelanggan tu datang ketika waktu solat. Pas kita mau solat, pelanggan datang tu. Kalau kita tak takut, kalau kita takut dengan kehilangan harta, maka semakin banyak pelanggan tu datang. Datang 1, 2, 3, alhamdulillah, udah ngucapin alhamdulillah pula lagi tu, alhamdulillah pelanggan banyak, tapi dia solat tinggal itu, solatnya diremehkan itu, dilalaikan. Nah, disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan meremehkan solat tu banyak. Satu, orang yang bermain dengan solat. Yang kedua, orang yang melalaikan solat. Yang ketiga, orang yang memandang solat itu tidak penting. Yang keempat, orang yang menganggap bahwa dengan solat itu bukan semakin menjadi takwa kepada Allah, tapi justru semakin menghabiskan waktu. Banyak begitu, banyak Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak, solat itu wajib apa bukan wajib? Sekarang saya tanya sama kita semua, bagi kita semua nih, solat itu hobi atau wajib? Wajib kan? Makanya solat itu jadi biasa-biasa aja Pak. Kenapa begitu? Kalau pengen solat tu abadi sama kita, jadikan solat tu hobi. Kalau hobi, apapun yang terjadi mesti kita tinggalkan. Contoh main futsal, tengah malam sekalipun, karena memang hobi datang dia. Tapi coba kalau tidak hobi, tidak mau. Kalau kau tak datang, besok latihan militer, aku kubur hidup-hidup. Mau tak mau datang kan? Begitulah Pak bahasa kita hari ini. Kita solat karena terpaksa, karena ancaman Allah. Kalau tak diancam sama Allah, kita tak akan solat. Makanya mohon maaf, reward yang Allah berikan dan ancaman yang Allah berikan di dalam Al-Quran langsung surga dan neraka. Coba bayangkan surga dan neraka itu ditampakkan sama Allah. Kira-kira ada enggak yang enggak solat tepat waktu? Woi, penuh masjid ni Pak, sampai lantai 3 mungkin. Kenapa? Semua orang berbondong, nampak di neraka jelas. Tapi karena neraka ni tak nampak, Allah sifatkan dengan sifat kehati-hatian. Di sinilah Pak butuh iman yang sesungguhnya itu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang yang melalaikan solat, kalau orang sudah melalaikan solat dan meremehkan solat, mesti dia meremehkan semuanya. Semuanya akan dia remehkan. Bentar, dia mau duduk dia. Semuanya bakal diremehkan. Apapun pasti dia remehkan. Kenapa? Tuhan saja dia remehkan Pak. Awal ma yuhasab yaumal qiyamah, kata Allah. Kata Nabi, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab hari kiamat, solat Pak. Tidak ada yang lain yang dihisab selain daripada solat. Ada 2 amal ibadah yang cukup spesial Pak. Satu, sebelum orang itu mati, ketika ruh sampai di tenggorokan, itu Allah tampakkan tuh Pak. Ibadahnya tadi, ibadah sodakoh, ditampakkan sama Allah. Yang lain tak ditampakkan, cuma sodakoh saja yang ditampakkan. Puasa tak ditampakkan, tapi sodakoh ditampakkan. Sampai satu cerita di dalam Al-Quran itu, ya Allah hidupkan aku kembali, maka aku akan bersedekah sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Makanya sampai Nabi kata dalam hadisnya itu, bersedekahlah dengan sebaik-baiknya sedekah. Satu ketika seorang pemuda ketika berjalan di padang pasir, bertemulah dengan seorang yang miskin yang sedang berada dan duduk di tempat itu. Ketika duduk, dia punya makanan satu. Nah, orang yang tadi miskin ini meminta makanan. Apa kata dia? Dibagi 2. Dipoteknya Pak, bagi 2. Engkau setengah, aku setengah. Sebelum pemuda tadi meninggal, ditampakkan oleh Allah. Inilah alasan kenapa muncul dalam ayat Al-Quran itu, hidupkan aku kembali, maka aku akan bersedekah sebaik mungkin. Itu Pak, dalam surat Al-Munafiqun. Kenapa? Karena pemuda tadi ditampakkan oleh Allah pahala tadi. Sampai-sampai dia berkata, kalau tahu sebagus ini pahalanya, aku kasih semua. Ada 2 dalam ayat Al-Quran Pak. Satu, ya Allah hidupkan aku kembali, maka aku akan beramal soleh. Yang kedua, ya Allah hidupkan aku kembali, maka aku akan bersedekah. Amal ibadah yang pertama yang ditampakkan ketika ruh berada di tenggorokan. Yang kedua Bapak Ibu,
ibadah yang dihisap di hari kiamat cuma solat. Hari kiamat yang pertama sekali dihisap. Kalau si solatnya tak benar, jangan pernah berharap masuk surga duluan. Cuci. Ini gimana orang gak pernah solat kok, tapi puasanya rajin, sedekahnya jalan, baik sangat akhlaknya kepada manusia, kemudian sopan santun terjaga, solat tak dia. Itu masalahnya Pak Ustaz, dia tak solat. Kalau ada bapak ibu punya anak perempuan ataupun laki-laki, hati-hatilah, carilah calon menantu itu yang pertama kali kita hitung, yang pertama kali kita tengok solatnya. Di mana dia solat? Anak laki-laki itu solat dia. Di mana solat? Di rumah. Jangan lagi, jangan nikahkan lagi. Kalau laki-laki solatnya masih di rumah, ragu-ragu kita tuh Pak. Kasih syarat, kau mau nikahkan anakku? Ya, solat di masjid. Pas sebelum nikah Pak, disolat dia di masjid. Setelah menikah tak pernah lagi ke masjid ya. Kan syarat aja Pak, kata dia. Ini muskilah kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Al-Kabair karangan Syamsuddin Az-Zahabi itu tentang perkara dosa besar tentang solat, dan di dalam kitab yang lain perkara solat itu menjadi satu bahasan khusus Pak. Ancaman bagi mereka yang melalaikan solat itu neraka sakar. Tadi yang sudah kita sampaikan, malakum fis sakar. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami tidak solat. Pertanyaannya, betulkah orang yang tidak solat masuk ke dalam neraka sakar? Ternyata di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dipahami bukan begitu. Bukan orang yang meninggalkan solat, orang yang melalaikan solat. Kalau meninggalkan solat bagaimana? Kalau dia meremehkan solat, mengingkari solat, meninggalkan solat, neraka jahanam. Coba bayangkan Pak. Tapi sebagian ulama mengatakan sakar, sebagian lagi mengatakan neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada akhir zaman itu kata Nabi, memang solat itu menjadi satu kewajiban tapi yang ditinggalkan. Boro-boro jadi hobi, wajib saja mereka tinggalkan. Maka ketika orang meninggalkan solat, maka semua kewajiban yang lain akan mudah mereka tinggalkan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena gerbang kita begitu Pak. Itu poin penting Pak. Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, solat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang masih solat tapi kok masih melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji? Ini menjadi tanda tanya bagi kita. Betul apa salah kalimat itu? Tidak salah Pak. Yang salah apa? Yang solatnya Pak. Kira-kira benar tidak solatnya itu? Makanya ulama fikih kata, tengok solat imam. Ulama tasawuf kata, tengok solat dia. Dah benar belum solatnya? Kemana dia menghadap? Oh, menghadapnya ke kiblat. Oke. Sekarang betul tak menghadap kiblat itu secara wajah dan hati? Ternyata menghadap kiblat secara wajah, hati tidak. Hati masih menghadap anak gadis orang, tapi mukanya menghadap kiblat. Ini poin penting yang harus kita sampaikan. Makanya mohon maaf kalau Bapak temukan ada orang solat tapi tangannya masih mencuri, ada orang solat masih mencaci dan memaki, perlu tanda tanya besar. Yang dia hadapkan kepada Allah itu apa? Wajahnya kah atau hatinya kah? Dalam ilmu tasawuf begitu Pak. Kalau dalam ilmu fikih dia Pak, asal menghadapnya wajahnya ke kiblat, selesai urusan. Itu dalam ilmu fikih. Tapi dalam ilmu tasawuf tak bisa begitu Pak. Yang perlu untuk dihadapkan itu bukan hanya wajah, tapi hati. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh Allah itu. Anda datang kepada aku ini serius apa tidak, kata Allah. Kalau tak serius, kenapa kau datang? Itu bahasa Allah. Makanya kalau ada orang solat, dalam solatnya mengingat motornya takut hilang, itu curiga kita Pak. Dia tak bersandar seutuhnya kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mamati, hidup dan matiku aku sandarkan kepada Allah. Kata dia, ketika salat, ya Allah, aman tak yang motorku di luar, ya Allah, belum aku kunci, ya Allah. Sekali-sekali dikerjain sama Allah kan, hilang betulan, kalang kabut. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena pada hakikatnya kita manusia ini tidak seutuhnya bersandar kepada Allah. Karena kita masih takut dengan terhadap segala sesuatu yang masih sifatnya materi. Makanya Bapak Ibu, kenapa penting mempelajari ilmu tasawuf itu? Kadang-kadang hati kita ini terlalu tinggi Pak. Terlalu tinggi. Tidak lembut, keras. Wajah kita menghadap kepada Allah,
tapi hati kita menghadap kepada materi. Inilah yang kemudian dilakukan oleh para ulama-ulama sufi pada masanya untuk membersihkan hati. Itu butuh waktu bertahun-tahun, Pak. Belajar fikih 5 tahun selesai, Pak. Belajar hati, obat hati, penyakit hati, itu sampai mati tidak akan selesai itu, Pak. Kenapa setiap hari? Setiap hari kita harus berhadapan dengan hati, setiap hari. Penyakit hati, semua hal. Sedang asik berjalan, kita tengok, kita dengar ada orang yang saling mencaci memaki kiri kanan. Sedang jalan ke depan, ada yang menggibah, kita ikut pula. Tak bersih hati kita, Pak. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali itu ketika dia jalan, Imam Syafi'i ketika jalan dia tutup telinga, Pak. Pandang ke bawah, ditutupnya telinga, biar tak kotor hatinya, Pak. Biar tak kotor hatinya. Kalau kita kan tak, di mana ada perkumpulan di situ kita cari, Pak. Pasti banyak pergibahan yang akan kita gibahkan. Nah, ini yang kemudian terjadi di tengah kita, Bapak Ibu. Baik, al-mutahawin bis salah, orang yang meremehkan solat, orang yang merendahkan solat. Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau dikaji dalam kajian perang pemikiran, Bapak Ibu, masalah solat ini itu poin penting sangat, Bapak Ibu. Kenapa? Yang menjadi persoalan oleh sekelompok orang-orang tertentu. Saya ketemu Bapak Ibu dengan orang-orang yang, mohon maaf, mereka tidak solat secara gerak, tapi mereka solat secara hati. Arti solat itu apa? Zikir. Arti zikir itu apa? Mengingat. Maka kami solat dengan mengingat Allah, cukup, selesai, nggak perlu dengan gerak, kata dia. Coba bayangkan, Pak, saya berhadapan dengan orang seperti ini, Pak. Bertemu saya langsung dengan orang-orang yang menganut model-model seperti ini. Apa kata mereka? Kami sudah solat. Kapan kau solat? Cukup dengan mengingat Allah, itu sudah solat, katanya. Karena arti solat itu zikir, arti zikir itu mengingat. Maka kalau kami sudah ingat Allah, kami sudah solat, kata dia. Coba bayangkan, Pak. Ini sudah aliran sesat ini, Pak. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ada pengikutnya banyak. Ini kalau kita mau runut lagi, Bapak Ibu, kalau kita mau runut pada masa Imam Al-Ghazali, pada masa Imam Syafi'i, ada seorang ulama bernama Al-Hallaj. Kapan waktu saya ceritakan. Ini cocoknya yang menceritakan ini Al-Hallaj ini orang-orang filsafat, kayak seperti Dr. Saidul Amin. Itu cocok. Dia paham itu, Pak. Kita juga belajar, Pak, tapi biar mereka yang menjelaskan. Tanya besok sama beliau, siapa itu Al-Hallaj? Bagaimana pemikiran dia? Pernah dengar nama Jalaluddin Rumi? Ini bukan El-Rumi anaknya Ahmad Dhani, ya. Jalaluddin Rumi, seorang ulama sufi. Dan banyak lagi ulama-ulama sufi itu. Syekh Siti Jenar, sebangsa dengan orang-orang seperti itu. Tapi masih banyak para wali-wali yang lain yang memang bergariskan lurus, yang kadang-kadang mohon maaf kita tak sampai, mereka sampai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu poinnya adalah dipelajari oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifah, kata dia, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai kita pada nomor 8. Tersisa lagi 2, kita selesaikan saja, sikit lagi waktunya. Atau mau kita stop? Ini kalau kita lanjutkan panjang nih, tapi kalau kita stop aja lah, ya, insyaallah. Baik, kita sampai kepada al-mutahawin bis salah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tak pengen jadi kawannya iblis, jangan pernah lalaikan solat, jangan pernah remehkan solat. Yakinlah bahwa solat yang kita lakukan mampu membentuk karakter kita. Dalam ilmu psikologi, mohon maaf Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi, orang yang rajin solat mesti akhlaknya baik. Tapi orang yang tidak rajin solat mesti akhlaknya tidak baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ya, sudah dilakukan penelitian oleh kawan saya. Ya mungkin penelitian ini tidak terlalu ilmiah. Tapi kita melihat Bapak Ibu, orang yang rajin solatnya dan benar solatnya, itu akhlaknya baik. Tapi uniknya, kata kawan saya, ada orang rajin solat, wuduknya baik, tapi akhlaknya nggak benar, gitu. Itu ada juga, gitu. Nah, kapan waktu kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi poin penting bagi kita, mudah-mudahan bisa menjadi pembentuk karakter kita, mudah-mudahan kita bisa semakin dekat dengan Allah dengan salat kita, mudah-mudahan kita bisa semakin dicintai oleh Allah dan diridainya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Kak.